final nasionalnya dulu, ngelawan yang 3 regional itu menang. Juara 1 dikirim ke, kebetulan kemarin tuh acaranya di Vancouver, Kanada. Yang sulitannya gini, harus buat minum kopi bang, karena kan tahu nih kalau banyak minum kopi asam lambung, sakit perut, nah itu harus kuat dan dibiasain sih. Cicip gitu bang ya. Iya, harus memang tamu-tamu itu dipaksa sampai Nama Andika Pratama, umur 24 tahun, asli Batak. Nama saya Erwan Sandika, biasa dipanggil Erwan. Umur untuk saat ini 22 tahun. Kalau sejak kapannya mungkin dari awalnya itu dari 2017, kerja di salah satu kafe di Batam. Situ bukan barista sebenarnya, ya, jadi kayak waiters gitu, runner. Jadi dari situ udah mulai penasaran sama mesin kopi dan itu. Maksudnya dari 2017 itu udah mulai tahu banyak lah tentang si kopi ini. Terlanjut sampai di 2017 itu sebenarnya nggak lama. Habis itu aku keluar lanjut ke hotel karena emang basicnya perhotelan kan bang. Lanjut di hotel sampai tahun 2020 sampai covid industri perhotelan mulai goyang, udah mulai banyak pengurangan, pemecatan, hotel-hotel tutup. Jadi mau lanjut lagi ke coffee shop. Dan di 2020 itu coffee shopnya itu ya ini serak. Nah, sekarang mahasiswa sambil kerja. Sekarang masih part time jadi barista bang. Seru, ada capek, ada pengalaman pahit juga bang. Sebenarnya bukan mau sebenarnya bang. Ini kemarin jadi kayak ceritanya tuh saya ini kerja mahasiswa. Cuman karena sepulang dari kuliah nih nggak ada ngapa-ngapain, diajak teman kerja. Awalnya jadi waiters nih. Jadi waiter 3 bulan sambil belajar kopi lah. Yang dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu sekarang. Akhirnya setahun kerja udah bisa bikin kopi, ngelatih atau apa. Ditawarilah mau nggak part-time barista di Momo. Ini terima. Jadi bukan passion tapi kayak udah terlanjur nyaman sih jadi. Kalau aku di Shrek ini apply-nya sebagai kitchen. Iya. Kalau di Shrek ini gimana ya sistem kerjanya itu mungkin nggak sama kayak di coffee shop lain. Kayaknya emang di sini tuh diharuskan semua karyawannya emang peka. Maksudnya peka tuh tahu tentang semuanya lah. Orang depan tahu tentang yang di belakang tahu tentang di depan kayak gitu. Jadi emang diharuskan serba bisa sih kalau di snack ini gitu ya. Jadi aku bisa masak, bisa bikin kopi, bisa semuanya gitu dia. Nah, sebenarnya nggak diseriusin juga sih bang kalau buat di bar ini kayak aku mau ngopi ya aku bikin sendiri. Awalnya dari situ sih, jadi berangkat dari situ jadi tahu banyak. Jadi akhirnya kan mau kita jadi ngulik sendiri kan, jadi rasa penasaran jadi tumbuh lah dari situ sih bang. Jadi kalau jadi baristanya mungkin baru bisa dibilang berapa bulan bang, soalnya dari awal emang dulu setahun kerja di salah satu coffee shop namanya Hobi Kopi. Nah situ mulai dari awal, dari jadi waiters hingga jadi tahu kopi. Akhirnya baru jadi barista di sini sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan. Kalau belajar sampai sekarang masih belajar bang, karena bisa dibilang ilmunya luas sekali bang kalau barista itu. Jadi kayak sekarang tuh masih banyak sih harus dipelajari. Jadi bisa dibilang barista juga belum, masih baru awal sih tentang kopi gitu. Berkesan ya, mungkin berkesan itu ketemu sama orang-orang yang baru gitu sih bang. Kayak orang datang kita nggak tahu dia siapa, jadi mereka duduk kita ngobrol kayak gitu, jadi kita tahu dianya. Ketemu orang-orangnya itu sih yang seru, yang berkesan lah. Mungkin bukan si baristanya, mungkin F&B-nya itu bang.
yang aku udah minat yang secara keseluruhan dari produk, service dan lain-lainnya. Pokoknya the F&B secara garis besarnya itu aku minatnya di situ. Itu ini pengalaman saya. Yang saya sebelumnya cuma tahu minum kopi itu kayak udah nih minum kopi saset atau di Alfamart minum kopi gitulah. Setelah saya masuk di dunia perkopian ini, saya tahu nih dari biji kopi yang berbagai rasa, berbagai macam, yang cara olahannya gimana, suhunya gimana, yang akhirnya wah sesulit ini ya jadi barista tuh nggak gampang bang. Jadi kita harus memang kayak kenal nih biji kopi yang bentuk yang kayak gini, yang kayak harus kena suhu ini nanti rasanya berubah dari asam, pahit. Jadi memang dibilang sulit juga menjadi barista. Mungkin kalau menurut saya selama ini yang paling gampang tuh belajar latte art bang. Latte art yang gambar itu ya. Terus yang paling sulit mungkin kalibrasi itu yang kayak ini. Kita tuh menguji rasa kopi gitu bang. Jadi setiap hari tuh kalau misalnya kita morning shift nih, itu ada istilah kalibrasi. Jadi setiap mulai shift kopi ini kan udah diamin 1 hari nih, jadi diamin 1 malam, suhunya juga berubah. Itu harus dicek lagi bang, kalibrasiin namanya. Jadi kayak mulai dari suhu, terus grindernya, pengukuran kopinya itu diulang lagi bang, biar dapat kopi yang memang kayak sebelumnya standar. Event sebenarnya nggak banyak sih bang, kalau buat di Batam itu kayak cuman beberapa kali aja ikut lomba buat seru-seruan aja. Kalau yang serius itu malah yang kemarin itu yang Aeropress itu, soalnya itu event pertama yang kayak harus keluar kota, baru kayak ada tahap-tahapnya dari regional, nasional, berikutnya yang serius itu baru yang si Aeropress ini aja. Sampai levelnya sampai level yang worldnya. Iya. Kalau kemarin itu di Aeropress 2022 itu dibagi 3 regional. Ada yang di Medan, Bandung, sama Jakarta. Aku ngikut yang di Medan. Dari Batam nih kami berangkat berdua sebenarnya. Aku sama teman aku. Satu lagi adalah teman kecil juga. Berangkat ke Medan, sebenarnya tuh nggak mengharap menang juga, malah itu event pertama buat aku ya bang, event pertama yang kayak serius gitu di luar kota lagi, otomatis banyak beban juga. Sebenarnya nggak berharap menang sama sekali. Itu tuh pesertanya di Medan tuh masalah 162 atau 163 gitu. Acaranya 2 hari. Kan berangkatnya berdua, teman aku kalah duluan, aku lolos terus sampai ke final. Baru final itu ketemu sama perwakilan dari Padang juga, cewek, dan menang lagi, skor finalnya menang. Iya gitu, karena di regional udah menang juara 1, di hadiahnya tuh diakomodasiin buat ke yang nasionalnya, yang di Jakarta. Jadi nasionalnya itu juara yang regional Medan, Bandung sama Jakarta diadu 3 orang langsung gitu. Sampai Jakarta menang lagi bang. Menang lagi, skornya lumayan memuaskan lah. Ya itu ngelewatin final nasionalnya dulu, ngelawan yang 3 regional itu, menang juara 1, dikirim ke, kebetulan kemarin tuh acaranya di Vancouver, Kanada. Jadi semuanya visa sih yang keren, visa, baru transport dan lain-lainnya ditanggung. Acaranya juga di sana itu kalau nggak salah 3 hari. Cara main event itu 3 hari. Hari pertamanya ada workshop gitu dari orang-orang kopi dunia lah gitu. Baru hari keduanya lomba.
Baru hari ketiganya kayak acara seru-seruannya gitu, after party. Yang sulitannya gini, harus buat minum kopi bang, karena kan tahu nih kalau banyak minum kopi asam lambung, sakit perut, nah itu harus buat dan dibiasain sih. Cicip-cicip gitu bang ya. Iya, harus memang pertama-tama itu dipaksa sampai ya untuk kalibrasi itu kan memang ekstraksi nih dari memang pure kopi, memang tanpa campuran air sedikit, memang dari itu. Nah itu harus diminum bang, buat nentuin rasanya. Itu dulu, wih kok ini pahit aja. Sekarang tuh ada nih yang kalau nggak enak nih asam banget gitu. Ada yang kadang bodinya nggak bagus nih kayak kental atau cair. Itu udah bisa nentuin. Jadi ini sekarang kalau misalnya ada terlalu banyak minum kopi nih bang, ini asam lambung bang. Ada sama Sebelum ya nggak parah. Sebelumnya belum ada karena memang sering minum kopi terus nih. Jadi asam lambung. gara-gara asam gara-gara Bingung bang. Yang jelas bisa lebih baik lagi ya bang, bisa berguna. Yang simpel-simpel aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Belum tahu sih tuh bang, gitu kayaknya banyak yang harus disiapin deh, kayak dari biaya dan lain-lain. Jadi kayaknya tahan dulu lah. Soalnya kan udah yang dicari udah dapat juga kan. Iya. Sebenarnya banyak nanya sama orang, banyak belajar dari orang. Maksudnya kayak serap aja dulu ilmunya kayak dari orang lain. Jangan banyak diemnya lah gitu. Minimal nggak tahu tanya. Yang hal-hal simpel kayak gitu sih bang, yang ngebuat bisa lanjut terus di industri ini gitu. Kalau pesan saya mungkin untuk saya sendiri mungkin masih belum puas saya sama yang saya dapatin sekarang, mungkin masih banyak nih. Saya juga kadang sering main-main nih sama tongkrongan, sharing kayak mereka ada menu baru atau resep baru atau kopi baru, berbagi rasa, sharing. Dan untuk teman-teman kayak kalau berpikir kayak jadi barista tuh gampang, cuman itu wah gila sulit coy. Kayak harus mengenal biji kopi, bisa dibilang kayak biji kopi itu udah kita apa ya, udah bisa dalami lah karena memang luas ilmunya bang.